adik-adik yang di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, siapa yang hari ini bangun dengan badan yang sehat? Ada ya pastinya. Gimana hari ini adik-adik menghirup udara segar nggak? Udah keluar rumah belum? Nah, kalau adik-adik sudah keluar rumah, udah menghirup udara segar, melihat matahari, sinarnya yang hangat, merasakan ya adik-adik bisa berjemur di matahari pagi, enak deh, badannya terasa hangat. Nah, adik-adik, sekarang Kak Esther ajak adik-adik semua, kita mau mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Adik-adik, masih ingat kan cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Fani? Ya, di minggu lalu Tuhan Yesus telah bangkit ya adik-adik. Namun hari ini Kak Iit yang akan bercerita, ada satu murid Tuhan Yesus yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah percaya atau ragu. Yuk kita mengangkat pujian tanda paku. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam dan kami boleh semangat untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Iit hari ini. Adik-adik sudah keluar rumah belum? Gimana udara hari ini? Segar? Adik-adik pernah melihat udara? Wah,
Kalau Kak It sih belum pernah ya melihat udara ya. Tapi udara itu benar-benar ada adik-adik. Tapi kita hanya bisa merasakan. Kita nggak bisa melihat udara itu seperti apa bentuknya. Nah, sama seperti cerita kita hari ini nih. Kakak mau cerita tentang seseorang yang tidak bisa dilihat namun benar-benar ada. Siapa dia? Yuk, kita mau buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bagi adik-adik yang sudah punya Alkitab, bisa dibaca ya. Adik-adik yang belum bisa baca, yuk kita sama-sama dengar cerita kakak hari ini. Nah, pada saat Paskah kemarin, Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Karena sudah bangkit, tentunya kubur Tuhan Yesus sudah kosong ya. Mayatnya sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka menuduh murid-murid Tuhan Yesus yang mencurinya. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan adik-adik. Mereka bersembunyi di sebuah rumah pada malam itu. Semua pintu dikunci, jendela juga dikunci adik-adik. Karena mereka takut ditanya-tanya dan dicurigai. Nah adik-adik, pada saat mereka mengunci pintu, sama seperti cerita Kak Fani kemarin, tiba-tiba Tuhan datang ke tengah-tengah mereka dan mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus kaget adik-adik. Kalau Tuhan Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ikut bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Siapakah dia? Adik-adik tahu? Sudah pernah mendengar ceritanya sebelumnya? Siapa? Coba kakak tanya. Yap, siapa? Coba kakak mau dengar siapa? Betul, Thomas. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang tidak hadir adik-adik. Jadi mereka menceritakan kejadian itu kepada Thomas. Karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi Thomas tidak percaya adik-adik. Thomas malah berkata, sebelum aku melihat lubang bekas paku di tangan dan di kakinya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, maka aku tidak akan percaya. Nah, Tuhan Yesus kan memang disalibkan ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus memang punya bekas luka di tangan, di kaki, bahkan di lambungnya adik-adik. Jadi Thomas harus melihat itu dulu, baru dia percaya. Nah, 8 hari kemudian para murid berkumpul lagi di rumah itu, di mana Tuhan Yesus pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah semua pintu dikunci dan jendela juga dikunci, pasti tidak ada yang bisa masuk lagi adik-adik. Dan benar adik-adik, Tuhan Yesus hadir kembali ke tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kali ini Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas. Tuhan Yesus bilang, ulurkanlah tanganmu ke lubang pakuku ini dan kakiku, dan ulurkanlah jarimu ke lambungku ini. Maka jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas langsung kaget adik-adik. Dia belum sempat itu adik-adik, namanya melihat menunjuk bekas paku itu belum sempat. Thomas langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Karena memang benar, itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu telah melihat dan kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Jadi walaupun kita tidak melihat bekas luka Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jadi setiap kita sudah ditebus sama Tuhan dengan darah yang sangat mahal. Nah Tuhan Yesus sudah berkorban loh buat adik-adik. Jadi adik-adik harus memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Mulut adik-adik harus dipakai
untuk berkata-kata dengan baik, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita harus bisa memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Jadi, bagaimana firman kita hari ini? Apakah adik-adik masih ragu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Atau percayakah adik-adik kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan benar-benar hidup? Yang percaya, mari kita sama-sama katakan, yes, aku percaya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yes, aku percaya. Nah, adik-adik gak boleh ragu lagi ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Kakak ada tugas nih adik-adik, ayat hafalan buat adik-adik. Tapi kali ini ayat hafalannya harus pakai gerakan ya. Nanti adik-adik boleh kirimkan ayat hafalan adik-adik ke handphonenya Kak Yul ya. Nah, ayat hafalan diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29b. Ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29b. Gerakannya seperti ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, kakak ulangi ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Yang sudah nanti kirimkan videonya ke handphonenya Kak Yul ya. Semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana dulu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajarkan kami agar kami boleh percaya hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah dengarkan cerita kita hari ini yang dibawakan oleh Kak Iit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah bangkit. Murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas juga telah percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Adik-adik di rumah, jangan ragu ya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita telah bangkit. Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk kita mau angkat pujian Jesus in Me. Jesus in
sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah!